Oke, baik, sekian mulai aja ya Bapak Ibu. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya, menyempatkan waktu. Kita nanti sedikit diskusi di sini tentang suatu hal yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Sebelum kegiatan kita mulai, mungkin alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga nanti kegiatan yang dilaksanakan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa menurut apa yang menurut masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Bapak Ibu, mungkin di sini nanti kita banyak membahas dan sharing nanti tentang apa sih itu disiplin positif. Kalau disiplin kan mungkin kita sudah sering mendengar ya. Kalau menurut Bu Melinda disiplin itu apa? Karena guru PPKN pasti disiplin sekali. Disiplin itu adalah suatu perilaku yang sesuai dengan aturan yang ada. Sesuai dengan aturan. Kalau Bu Delis disiplin itu apa Bu Delis? Kepatuhan terhadap regulasi yang ada di sebuah institusi. Oke, kepatuhan. Nah, banyak yang mengatakan bahwa disiplin itu adalah rapi, teratur, kurang lebih seperti itu. Bagaimana cara menciptakannya? Dengan apa sih membuat disiplin positif itu? Nah, sebelumnya saya akan menghubungkan dulu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Apa sih sebenarnya tujuan Ki Hajar Dewantara itu membuat kurikulum Merdeka ini sebagai landasannya? Nah, yang pertama seperti ini. Dasar pendidikannya adalah pendidikan menuntun. Kita menuntun murid. Menuntun apa? Menuntun sesuai dengan kodratnya. Kita bayangkan kita ada kertas putih di sini. Ada yang menganggap bahwa anak itu adalah kertas putih kosong dan kita bebas untuk mencoret-coret sesuai dengan keinginan kita. Nah, padahal menurut teori Ki Hajar Dewantara itu bukan seperti itu. Bahwa anak itu sudah punya gambar, tapi yang masih sama-sama. Tugas kita apa? Menebalkan gambar atau tulisan yang sama-sama itu supaya lebih tebal. Misal di sini ada gambar yang masih sama-sama, kira-kira akan menjadi apa dia? Nah, dokter misalnya. Oh, ada yang menjadi polisi. Oh, ada yang jadi presenter. Oh, ada yang jadi artis. Itu adalah tugas kita untuk menebalkan seperti itu. Menuntun agar sifat yang sama-sama itu muncul, potensinya muncul. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang pertama, asas pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah mengajar merupakan bagian dari pendidikan yang memberi tuntunan terhadap kodrat yang dimiliki sebagai bentuk persiapan untuk hidup bermasyarakat. Mereka sudah punya kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, yang kedua, pendidikan menjadi tempat persemaian benih-benih kebudayaan dan tempat berlatih untuk menumbuhkan benih-benih nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, pendidikan merupakan memerdekakan manusia dengan bersandar pada kekuatan sesuai kodratnya. Jadi anak itu sudah punya kodrat pada lahirnya. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat itu digambarkan sebagai benih. Kalau benih jagung, berarti tumbuhnya menjadi tanaman. Benih kacang tumbuhnya menjadi, tidak mungkin benih kacang menjadi benih atau benih jagung. Nah, itu sesuai kodratnya. Anak juga punya potensinya masing-masing. Nah, tugasnya apa? Agar benih itu tumbuh menjadi jagung yang berkualitas, itu diapakan sih? Dipupuk, apalagi? Disiram. Bahkan ada yang diberikan tempat yang bagus dan sebagainya. Sama, ketika anak itu sudah punya kodrat, kita cari formula yang tepat agar potensinya itu bisa muncul. Kita tahu bahwa anak-anak kita punya potensi. Dilihat dari prestasi, ada yang menang lomba, inilah potensi itulah yang dimunculkan. Tapi sekarang ini banyak yang potensinya masih abu-abu. Nah, tugas kita lah yang memunculkan itu. Gitu ya. Kemudian kita lanjut ke paradigma belajar. Di sini nanti ada nilai guru penggerak, tapi kita sebagai guru secara utuh saja. Nah, paradigma dulu kita kan mengenal bahwa pendidikan itu pasti berpusat pada guru. Pokoknya panutan guru. Tapi sekarang bagaimana paradigma berubah?
Karena tadi kita mengenal istilah menuntut. Jadi pembelajaran sekarang berpusat pada ini sesuai dengan nilai-nilai guru penggerak. Salah satunya adalah pendidikan yang berpusat pada murid. Tidak hanya guru penggerak dan guru-guru yang lain pun harus bisa pembelajaran berpusat pada murid. Nah, nilai guru penggerak apa yang bisa istilahnya sesuai dengan ini? Salah satunya adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Kita pasti juga sering melakukan di kelas ya. Salah satunya pasti contohnya kita membutuhkan kepemimpinan murid di kelas. Diskusi, berdoa, ada gantian ya. Apalagi bertanggung jawab, PJ, piket, dan lain sebagainya. Itu adalah paradigma belajar. Nah, makanya dari ini, maka pembelajaran sekarang diarahkan lebih ke pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa sih itu pembelajaran diferensiasi? Apa benar ini? Pembelajaran berdiferensiasi itu jadi pembelajaran yang tidak mematokan pada satu cara, tetapi bisa mengakomodir atau bisa mewadahi semuanya yang mempunyai potensi serta didik, kemudian bisa memfasilitasi, bisa menuntut dan sebagainya. Oke, kalau Bu Hedi gimana? Itu dia. Itu dia. Itu dari berbagai sumber, bahkan IHT yang kemarin di SMA 2 dengan yang saya baca, dengan yang baru dari Bunai itu beda-beda semua definisinya. Jadi saya yang menerima informasi itu jadi tambah bingung. Sampai dengan hari ini saya masih bingung. Hanya pas supervisi kemarin saya berdiskusi dengan supervisor. Pak, kalau saya membuat pembelajaran praktikum gaya gesek, lalu anak itu saya bagi menjadi 4 kelompok besar. Satu kelompoknya itu terdiri dari 6 anak. Kemudian 6 anak ini saya bagi lagi menjadi 3 kelompok kecil. Berarti masing-masing kelompok itu ada tiga lagi, di mana masing-masing itu terdiri dari 2 anak kan. Nah, yang 6 anak ini saya pisahkan sesuai dengan gaya belajar mereka. Ada yang kinestetik, audio, kemudian satu lagi visual. Nah, yang visual itu tugasnya mengamati. Kemudian yang audio itu nanti audio dan visual ini saling kerjasama untuk membuat audionya ini mencatat data. Terus yang visual itu tugasnya mendokumentasikan. Tapi mereka harus saling bekerja sama. Nah, kata beliau, kata supervisor saya, ya Bu, itu sudah mewakili pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu benar atau tidak, malah akan saya kembalikan ke Pak Anang. Oke, baik, terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Telah menyampaikan pengalamannya. Nah, sebenarnya untuk pembelajaran diferensiasi nanti ada di materi sendiri. Menurut saya tangkap, memang pembelajaran diferensiasi itu ada berapa macam, Bu Mel? Mungkin konten, proses, produk. Nah, sebenarnya kan kita hanya memfasilitasi bagaimana sih agar CP kita itu bisa tersampaikan. Bagaimana caranya kita sih memfasilitasi anak itu bisa mencapai CP yang kita butuhkan itu. Oh, kalau dia cocoknya dengan mengamatan, ya udah. Jadi dia dengan visual. Oh, dia dengan mendengar atau audio visual, berarti dengan audio. Oh, dia kalau mudeng kalau praktek. Berarti kita kembalikan. Oh, kasih aja materi-materi tentang praktek. Yang penting CP-nya tercapai. Berarti hubungannya sama CP. Iya. Berarti tidak berhubungan dengan gaya belajar anak. Gaya belajar itu biasanya untuk ini. Melinda mungkin. Iya. Kalau menurut saya gaya belajar itu perlu sebagai data awal kita untuk merancang pembelajaran yang ada di belajar. Misalnya dalam satu kelas itu ternyata berbagai macam gaya belajarnya. Itu akan disesuaikan dengan hasil itu. Misalnya si anak itu gaya belajar lebih mudah menggunakan gambar-gambar atau yang lainnya. Jadi ketika nanti proses pembelajaran dibentuk satu tim, misalnya satu tim dengan gambar.
Misal contoh lagi, ada anak yang memilih, oh saya tuh lebih suka membuat video-video dibandingkan dengan membuat portfolio. Berarti nanti ketika mereka tugasnya bisa dikelompokkan kalau dari diferensiasi itu ada untuk membuat satu video itu. Kalau itu berarti namanya diferensiasi produk Ya, Iya. dan hasilnya. Nanti akan keluar juga model pembelajaran kita yang akan digunakan itu. Oke, saya mungkin bisa contohnya itu. yang sakit ya? Iya, memang kalau dirasakan itu ribet. Sebenarnya tetap sama. Karena memang kebutuhannya seperti itu. Tapi pertama anak, Iya. itu ngajar gaya. Iya. Gaya itu kan anak harus bisa. Dia mau nggak mau, suka nggak suka, karena dia sudah di kelas 11 itu kan sudah berjurusan. Endingnya mereka kan pilihannya mau teknik. Iya. Jadi kan mau nggak mau saya paksa dia harus bisa gambar. Itu saya tidak peduli dia gaya belajarnya apa. Karena capaian saya adalah kudu iso gambar. Pertama, itu memang nilainya 20, 30, 40, 50. Terus setiap kali selesai satu soal, kan tak jelaskan nih, gambarnya itu begini. Kenapa begitu? Karena begini. Nah, yang kedua, nilainya naik. Diulang lagi kan berarti, saya ulang lagi, menjelaskan lagi. Yang ketiga, itu baru 80% di atas nilai 80. Dari situ saya berkesimpulan bahwa ternyata diulang-ulang itu juga tanpa mempedulikan tadi diferensiasi pembelajaran. Ternyata kalau diulang-ulang itu kan juga karena ternyata Bisa ya, Bu? menaikkan. Ya, nah ini nanti hubungannya dengan teori kontrol di disiplin positif. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Oke. Aja dulu ya. Nah, dari pembelajaran diferensiasi itu kan kita memfasilitasi kebutuhan murid. Nah, kebutuhan seperti apa sih? Nanti bisa di belakang akan saya jelaskan tentang 5 kebutuhan dasar manusia itu seperti apa. Nah, tujuannya apa? Nanti adalah ke profil pelajar Pancasila yang kita ketahui ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ini pasti sudah hafal kelompok-kelompok. Ya. Nah, sekarang saya ada sebuah ilustrasi. Ada tangan yang mengepal. Bayangkan Bapak Ibu di sini sedang memegang sesuatu yang berharga. Kemudian ada orang yang pengen melihat atau mengambil yang ada di genggaman Bapak dan Ibu. Kira-kira mau membuka atau tidak? Pak Lagil gimana? Enggak. Mau? Jadi si B atau yang mau mengambil itu mengintimidasi, memaksa, membujuk dengan halus, merayu dan lain-lain. Kira-kira akan dibuka atau? Enggak. Pak Lagil dulu. Kasihan. Pak Lagil yang paling ganteng sendiri. Tidak. Kenapa? Karena kalau saya mempertahankan berarti itu isinya sesuatu yang berharga. Oke, boleh. Kalau Bu Duri gimana? Dengan minta saya. Bergantian minta. Nanti bisa buka, bisa menutup. Nah, ini yang Ibu PPL namanya siapa? Bu Linda. Oh, Bu Linda barangnya. Apa lagi? Bu Dia. Kembaran Bu Dia yang mungkin coba. Kalau Bu Dia punya sesuatu yang berharga, kira-kira mau dibuka nggak? Ada orang yang memaksa? Tidak. Mempertahankan. Kalau Bu Linda Putih mempertahankan. Nah, sebenarnya mempertahankan atau tidak itu yang bisa mengendalikan siapa sih? Diri sendiri. Mungkinkah kita membuka? Mungkin. Mungkinkah kita mempertahankan terus? Mungkin. Karena ini adalah teori kontrol yang bisa mengendalikan diri sendiri atau apa yang kita inginkan adalah diri sendiri. Nah, banyak teori-teori kontrol yang menurut teori itu salah atau dikatakan sebagai ilusis menurut Dr. William Gass. Seperti Bu Megida masih ingat ya? Di PPG ada nggak? Iya, masih PPG mungkin masih fresh. Nah, bahwa yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Bahwa ada yang mengatakan bahwa guru itu bisa mengontrol murid sepenuhnya. Benar nggak sih sebenarnya? Enggak. Kalau sepenuhnya tidak. Kan yang bisa mengontrol adalah diri sendiri. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat.
Ada yang beranggapan seperti itu, kan semuanya tidak. Kadang-kadang yang positif itu malah menurunkan minat. Kemudian ilusi yang ketiga, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini teori-teori kontrol ya, padahal kan tidak. Yang terakhir adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Malah kadang bisa menurunkan karakter. Ini adalah ilusi-ilusi tentang teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Nah, sebenarnya apa sih teori kontrol itu? Kita hubungkan di sini. Kita hubungkan teori stimulus respon dengan teori kontrol. Kalau dulu realita kebutuhan kita itu sama. Padahal menurut teori kontrol, realita atau kebutuhan kita itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tapi menurut teori kontrol, semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Padahal menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berbeda-beda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi kalau teori kontrol, semua perilaku punya tujuan. Seperti tadi, ketika mempertahankan itu tujuannya apa? Ketika membuka itu tujuannya apa? Punya tujuan masing-masing. Kemudian orang bisa mengontrol orang lain. Tadi menurut saya salah ya, karena yang bisa mengontrol orang lain adalah diri sendiri. Maksudnya kita bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan geger. Padahal dengan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian yang terakhir, model kalau menurut stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Kalau menurut teori kontrol itu model berpikir menang. Nah, dia hubungannya dengan apa? Dengan disiplin positif. Nah, disiplin positif itu apa sih? Nah, bisa dikatakan disiplin positif itu adalah sebagai unsur utama untuk menuju sekolah yang diinginkan. Dengan cara apa? Barangkali kayak tadi menciptakan suatu keteraturan dan seperti itu. Kemudian disiplin diri mengajarkan kita untuk bisa mengontrol diri untuk memilih suatu tindakan dan bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Kita melakukan seperti ini pasti kan punya tujuan. Kenapa kok kita memilih ini? Memilih jalan A, memilih jalan B, dan lain sebagainya. Hubungannya disiplin positif ini nanti dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan nanti di mana? Ketika kita nanti membuat keyakinan kelas. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Sifat-sifat positif manusia yang bertujuan mulia, yang ingin dicapai setiap individu, yang merupakan fondasi dalam perilaku. Contohnya di mana? Dalam profil pelajar Pancasila. Itu yang paling kita kenal. Adakah nilai-nilai yang lain? Ada. Nanti kita sampaikan di belakang. Ini ya contoh nilai kebajikan ada di profil pelajar Pancasila. Ada beriman dan bertakwa, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Bagaimana mewujudkan nilai-nilai kebajikan ini? Salah satunya dengan motivasi. Sama seperti tadi. Ada 3 macam motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada kan orang yang nurut dan ora disengeni gurune. Dan aman. Tak kumpul ke Atau yang kedua, mendapatkan imbalan buat dan nilaiku api dan dikenal guru. Ada seperti itu. Ini motivasi. Ya, untuk motivasi yang pertama dan kedua, ini masih berhubungan dengan motivasi yang muncul secara dari luar atau eksternal. Sedangkan yang ketiga, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya, nilai-nilai kebajikan tadi. Ini barulah yang kita inginkan atau motivasi intrinsik. Harapannya dengan motivasi intrinsik itu bisa tidak hanya dalam jangka pendek, tapi dalam jangka yang panjang. Kalau yang seperti tadi hukuman, menghindari hukuman. Biasanya kalau anak-anak orang guru nih, wah selanggar aja seperti itu kan. Orang hadiah, wes menang-menang, masih eksternal. Kalau lebih seperti itu.
Mungkin dia mau tanya, bukan ini kayaknya belum. Oke, lanjut. Nah, berhubungan dengan ketidaknyamanan hukuman dan penghargaan, nanti ada teori tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti kita belakangan ya. Kalau hukuman itu kan biasanya sifatnya memaksa ya, satu arah. Kemudian guru memberikan wes manuto aturanku. Seperti itu ya. Kalau konsekuensi bagaimana? Konsekuensi bagaimana? Biasanya sudah guru membuat siswa juga sudah tahu apa yang terjadi ketika mereka melakukan hal ini. Jadi kedua belah pihak sudah tahu. Nanti kita coba analisis mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Nah, itu tebak-tebakan ya. Nah, kemudian kalau restitusi, nah inilah yang kita inginkan tentang restitusi. Jadi kondisi anak memperbaiki kesalahan dan bisa mencari solusinya sendiri. Nanti ada contoh praktek saya, mungkin masih belum sempurna, bisa ditonton bersama. Nah, perbedaannya apa? Sebenarnya banyak. Di sini ada kalau hukuman itu bicara menciptakan identitas gagal, sedangkan kalau yang konsekuensi dan restitusi itu menyebabkan identitas sukses atau disiplin. Nah, kalau hukuman misalnya suatu yang menyakitkan akan terjadi, karena si anak tidak tahu mau dikasih apa sih, terlambat keliling lapangan 10 kali, padahal belum ada kesepakatan, menyakitkan ya. Iya. Dengan konsekuensi apa? Sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi ada pilihan-pilihan. Kalau kamu terlambat, kira-kira kamu mau besoknya akan terjadi lagi bagaimana? Dia yang menemukan sendiri. Kemudian ada murid, kalau hukuman pasti muridnya tidak nyaman. Kemudian kalau konsekuensi tidak nyaman juga, tapi jangkanya pendek. Kalau hukuman panjang. Tapi kalau restitusi memberi penguatan, jadi dia akan menemukan tadi solusinya, kemudian dan dia menerapkan dalam jangka yang panjang. Nah, kalau hukuman lagi, korbannya mendapatkan keadilan. Kalau yang konsekuensi, korban bisa diabaikan, sedangkan restitusi, korban mendapatkan ganti. Dan masih banyak ciri-ciri yang lain, masih ada 3 slide, nanti mungkin bisa saya berikan filenya, bisa dibaca sendiri. Itu contoh konkretnya gimana? Oke, kita contoh konkretnya. Coba di sini ada tabel. Ternyata. Coba Bapak Ibu ini ada beberapa 5 pernyataan. Coba ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kenapa konsekuensi? Ya, tanggung jawab. Oke, kita buka bareng-bareng. Iya, benar. Itu sudah bisa. Nah, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hubungan. Oke. Nah, yang ketiga, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hubungan. Oke. Duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman, konsekuensi. Coba dibaca baik-baik. Karena mencederai. Jadi sebenarnya bisa dua, bisa hukuman, bisa konsekuensi. Tergantung pada amal itu sudah ada kesepakatan atau belum. Nah, Kalau ada kesepakatan berarti konsekuensi. jadi kalau terjadinya itu baru sekali, itu bisa ke hukuman. Tapi kalau sudah, kalau berulang kali, itu masuknya ke konsekuensi. Sama seperti ini, ketika ada anak dapat hukuman, tulis 100 kali saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu kalau pertama kali spontanitas hukuman, tapi karena berkali-kali itu jadi konsekuensi. Nah, sekarang kalau begini, di kasus saya, Iya. 12/7 udah bilang nih, kamu minggu depan saya masuk harus sudah dipotong rambutnya. Kalau tidak, berarti nanti rambutnya Bu ini yang potong. Gimana? Ya Bu. Jadi itu disaksikan sekelas. Gimana Bu Elida? Ternyata pada saat hari H, seminggu kemudian Tidak potong. tidak potong. Jadi tak potong. Pakai Oke. gunting. Kenapa? Tapi anaknya nggak mau. Anaknya nggak mau, tapi saya paksa. Kenapa? Karena
Sudah ada perjanjian di awal, berarti deh. Berarti konsekuensi karena sudah dilakukan sebelumnya. Komitmen. Kalau itu kan pribadi masing-masing. Oh iya, Ya. kita nggak pernah salah. Ya, enggak. Karena sudah ada perjanjian dan saksinya sudah banyak kan? Saksinya banyak, Iya. jelas. Kecuali baru, oh kamu nggak rambutnya panjang, sini. Buat ini putih, potong. Nah itu baru hukuman. Padahal sudah dikasih jeda 1 minggu ya. Ya, Nah, sudah ada perjanjian berarti ke konsekuensi. Nah yang terakhir, membersihkan meja sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Nah, sudah pintar-pintar. Nah berarti sudah paham ya tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau yang restitusi ini gimana? Kalau kemudian bisa menjadi menguatkan si anak? Oke, kita lanjut ke selanjutnya tentang segitiga restitusi. Restitusi itu kalau dibisikkan artinya bukan. Lah sama menumbuhkan. Bagaimana menumbuhkan anak itu? Bukan, Apa itu? tumbuhkan. Tumbuhkan. Nah, tapi kalau di sini lebih ke bagaimana sih membuat anak itu sadar bahwa dia melakukan kesalahan dan bisa menemukan bagaimana cara untuk tidak mengulangi lagi atas kesalahan yang dibuat. Istilahnya beda ya Bu ya. Yang pertama ada 3 langkah yang diterapkan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, artinya kayak dia itu melakukan kesalahan, tapi itu wajar. Menenangkan istilahnya. Oh, nggak apa-apa. Itu wajar kok. Dulu saya juga pernah kayak gitu, misalnya. Yang kedua, validasi tindakan salah. Yang kamu lakukan itu benar atau salah? Klarifikasi. Kamu pasti melakukan ini punya alasan kan? Ya akan menjelaskan. Baru nanti dihubungkan dengan keyakinan. Keyakinan ini dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Kira-kira kalau melakukan seperti itu sesuai nggak dengan kayak nilai-nilai kebajikan? Dia akan menemukan sendiri, wah saya tidak bertanggung jawab Pak. Misalnya. Nah, ada contohnya. Ini contoh segitiga restitusi. Nah, ini yang Paidas menstabilkan identitas. Kamu tuh bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini misalnya. Setiap orang pasti pernah melakukan salah. Istilah tidak menjudge bahwa anak itu gue salah kok gitu loh. Nah kemudian yang kedua baru di validasi, kamu tentu punya alasan kan kenapa tadi terlambat misalnya. Kemudian apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Misalnya adakah cara yang efektif agar tidak terlambat lagi? Baru di sini keyakinan apa yang kamu lakukan? Kamu ingin menjadi seperti apa sih? Itu yang menanyakan keyakinan. Nah ini contoh saya penerapan kemarin dengan Rifki di kelas 12 MIPA 3. Karena kemarin itu dia sudah 2-3 kali terlambat di jam saya, terutama jam pertama. Yang kedua dengan Diandra di 12 MIPA 5. Sebenarnya kan baik-baik saja, pintar. Yang putih. Tapi pas kelas dia terciduk main game online. Iya. Makanya saya restitusi kemarin. Nah ini, tapi saya tampilkan Rifki saja ya. Kira-kira untuk pelaksanaan restitusi seperti ini saya juga baru belajar, mungkin masih kaku bahasanya. Dan kurang lebih seperti inilah. Terima kasih Rifki sudah datang mengunjungi saya. Jadi saya akan membahas kemarin di pembelajaran saya, kamu beberapa kali terlambat. Benar seperti itu? Oke. Terutama di dapur sosial saya ya, terlambat 5 sampai 10 menit. Itu mungkin jadi berapa kali kemarin? 2 kali saya. Dan selain di kelas saya, kamu pernah menampilkan identitas? Enggak, di mapel yang lain. Mapel apa coba? Ada. Siapa lama juga? Lama nggak lagi? Mungkin sekitar 5 sampai 7 menit. Oke. Menurut kamu terlambat masuk sekolah itu benar atau salah? Ya salah ya, setuju ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau terlambat itu salah itu kan manusiawi. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan untuk yang lebih baik lagi. Setuju ya? Kita cari solusinya. Kamu terlambat pasti kan ada alasannya ya. Jadi tahap menstabilkan di jam saya validasi tindakan yang salah. Kenapa sih? Kita cari tahu kenapa kok dia terlambat.
Ya, yang menceritakan alasannya seperti apa? Perjalanannya saat berangkat sekolah. Itu jauh dari rumah atau dekat? Jauh. Kalau perjalanan sekolahnya Jauh juga. jauh juga. Betulnya, ya sudah mengukur naik jembatan juga. Alasannya, kalau yang di mapel agama tadi, Karena kursinya itu kotor. oh sama motor juga alasannya. Soalnya motornya ada Kasih tarik. Berapa sih tariknya? Itu menurut saya masih lebih bagus ya daripada Kapolres tidak berangkat sekolah. Saya juga sini lambat masih ada niatan untuk sekolah. Nah sekarang saya makanya kayak gini kayak kamu kan lebih baik terlambat daripada lulus kan sesuai dengan keyakinan kelas. Iya. Terus keyakinan kelas yang kamu ada Kedisiplinan sama tanggung jawab. coba disiplinnya bagaimana? Berangkat tidak tepat waktu dan tanggung jawab itu sebagai suatu yang memanfaatkan. Oke, kamu masuk sekolah jam 7. Oke ya. Kemudian menurut kamu keyakinan seperti itu penting atau tidak sih? Disiplin, terus kemudian apa tadi tanggung jawab penting ya? Apakah hanya untuk sekolah saja atau kemudian di kehidupan masyarakat? Mungkin kalau di ruang masyarakat kayak personal PNBP, karena setiap kalau orang melanggar aturan kan sama aja juga mengurangi harga diri seseorang. Oke, itu ya. Menurut kamu bagaimana caranya agar kamu tidak melakukan keterlambatan lagi? Solusinya bagaimana? Mungkin kalau solusi dari motor bisa mengecek sebelum berangkat. Oke, dicek dulu sebelum berangkat. Terus ada lagi ya? Iya, merentas dulu. Bagaimana sih solusimu? Yang lebih halal Pasti ada pilihan-pilihan yang dia tawarkan. bisa jalan ambil motornya. Oke, kamu ngecek ya. Iya. Solusi lain? Solusi lain mungkin setelah itu Bisa jadi itu sebuah solusi ya. Ada temen dekat, saya nggak sanggup pak kalau berangkatnya jauh. Saya mau pindah sekolah dekat. Ya, kalau ada mudah-mudahan bisa. Misalnya, sekolah cepat. Dan ternyata nggak ada sekolah yang lebih dekat tuh pak dari Semarang. Misalnya ya ada. Yang bisa tahun lagi dan sekolah tepat waktu. Nah, mungkin dari sini ada yang perlu kalau masalah orang tua ada ya. Bisa orang tua bisa ngatur sebenarnya. Bisa. Nah, itu mungkin nanti untuk kedepannya kalau sudah masih ada kayak gitu, saya bisa komunikasi dengan orang tua adalah bagaimana baiknya. Boleh ya? Oke, itu saja mungkin kamu menemukan solusinya. Kalau ternyata orang tua kamu ada masalah dan terpaksa udah berangkat, nggak ada sekali yang lain. Coba lain ada kepada orang tua, mungkin bisa ada temannya yang ngajak dan tidak bolos dan tetap semangat sekolah. Oke ya, itu siap. Oke, terima kasih ya, itu nanti sebagai redaksi supaya nanti kedepannya kami bisa lebih disiplin dan menjaga. Oke ya. Gitu kurang lebih. Untuk yang satu lagi mungkin bisa dicek di YouTube saya, YouTube yang akun belajar ID. Yang kurang lebih teknisnya seperti itu. Kemarin pun pas lokal ayah pun kita dikasih semacam kasus. Coba yuk ini dipraktikkan. Ada A dan A sebagai guru dan B sebagai murid. Kira-kira nanti praktiknya seperti apa sih? Kebutuhan apa sih yang kurang? Biasanya seperti itu. Nah, karena di sini tadi si Rifki itu terlambat, mungkin ada kebutuhan yang kurang. Kebutuhan apa sih? Nah, ini berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Ada yang tahu mungkin kebutuhan dasar manusia itu apa sih? Misal, budiah dilepas di hutan. Kira-kira kebutuhan apa yang harus dicapai dulu? Makan. Makan itu apa sih? Nah, kebutuhan bertahan hidup. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, survive. Nah, ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Nah, coba kita buka saja. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Mau dimanapun kalau dilepas di hutan, dibuang di laut, pasti akan melakukan segala cara agar bisa bertahan hidup.
Nah, yang kedua adalah kebutuhan tentang kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Kalau sekarang kan di kurikulum Merdeka ini diterapkan sekali ya, kebebasan. Kamu mau membuat apa sih? Diferensiasi. Yang keempat, yang kelima, kebutuhan kesenangan atau merasa senang. Nah, ini adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Nah, menurut Bapak Ibu coba, bagaimana jika kebutuhan dasar tersebut tidak dipenuhi? Gimana Bu Dialis? Bersedih. Bu Linda? Sedih. Bu Astrid? Perkembangannya tidak tercapai. Bu Harini? Stres. Oke. Bu Linda? Kalau berarti ya Bu Linda gimana Bu Linda? ya nanti tidak maksimal dan masih nanti banyak berbagai permasalahan yang muncul. Oke, pas karena ini adalah dasar aja nggak terpenuhi, apalagi yang lain. Nah, mungkin bila dia tidak mendapatkan kebutuhannya, dia secara positif. Nah, kalau kita punya uang kan bisa makan ya. Kalau nggak punya gimana kira-kira? Bisa mencuri, bisa yang lain untuk bisa bertahan hidup. Dia bisa melakukan hal-hal yang lebih negatif daripada untuk mencapai kebutuhan yang diinginkan. Gimana? Tapi tidak selalu yang mencuri, merampok dan lain-lain itu karena dasarnya tidak terpenuhi. Ya, memang ada dasarnya seperti itu. Ya, itu digarisbawahi ya, ada penting. Tapi ketika mereka tidak bisa untuk bertahan hidup kan minimal makan ya. Kalau mereka nggak punya apa-apa, mungkin ngemis, minta-minta, ngerampok, ngambil punya temennya, itu kan hal yang negatif. Tapi untuk apa? Ya wes, kalau nggak melakukan ini aku nggak bisa makan, nggak bisa hidup. Kadang seperti itu. Misalnya contohnya seperti ini. Ketika seorang murid itu tidak berhasil secara akademik atau dianggap di kelas tuh anak yang kurang pinter lah, itu kan berarti kebutuhan penguasaannya tidak terpenuhi. Apa yang dilakukan anak? Bisa saja dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang lain. Dia bisa menjadi penguasa di tempat bermainnya, mengatur anak-anak yang lain, atau bahkan bisa menyakiti yang lain. Manuto. Jadi seorang penguasa, bullying. Atau yang lain, bisa seorang guru yang tidak merasa seseorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, dikucilkan. Berarti kan anaknya itu kebutuhan kasih sayangnya tidak terpenuhi. Apa yang terjadi? Dia mungkin bisa cuma punya satu atau dua teman, bahkan memisahkan diri dengan yang lainnya. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah menemukan ya. Nah, coba sekarang, kalau Bapak Ibu kadang sering menemui ya anak-anak ya, sekiranya di kelas itu kadang kepalanya disandarkan di meja, ngelamun, mainan pulpen dan lain-lain. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Coba Bu Dwi gimana kalau ada anak ya? Wah, matematika mumpet kayak gini. Kira-kira Bu Dwi apa yang dilakukan? Ya, otomatis kita harus komunikasi dengan anak. Siapa kan komunikasi Pak? Ya enggak. Misalkan kalau udah cara memang sana HP. Ya, main HP itu sering ya. Memang anak RS kan kayaknya nggak bisa jauh dari HP. Jadi udah saya kondisikan HP disimpan, yuk belajar ya kan. Tapi kalau ada yang menggunakan yang ya sudah, tapi dari awal udah ada kesepakatan. Kalau selama belajarnya sama tidak ada itu saya menggunakan HP, tidak menggunakan HP. Kalau dia berarti dapat. Oke, kalau Bu Dialis gimana kalau menemukan anak kayak gitu? Kayaknya sering banget kayaknya. 12,7. Sehingga mengapa dia lakukan? Iya, kasih ya. Kemudian saya kasih anak saya. Kamu apa yang dia? Kita membantu. Mampu di depan Ibu ya? Membantu memecahkan kesulitan. Oke, boleh. Nah, sekarang ini, saya boleh dulu. Kalau menemukan seperti itu di kelasnya diapakan? Kalau tidur saya biarkan. Dibiarkan. Kalau Tidur. sudah jelas dia tidur, itu saya biarkan. Tapi kalau mainan HP, nah itu pasti. Oke. Jadi Terus kalau cerita sendiri, ya ada. cerita mengganggu temannya, itu saya tegur. Tapi itu tadi kalau tidur tak biarkan. Nah, pasti punya cara sendiri-sendiri untuk menghadapi siswa yang seperti itu. Nah, itu nanti hubungannya dengan
5 posisi kontrol. Mungkin ada yang sudah pernah mendengar? Bu Diani? Ini mana ada kelas yang sepakat kalau dia tidur itu difoto, lalu dijadikan foto profil grup. Ya, sudah pernah dengar. Itu sampai ada yang tidur lagi dan difoto. Iya. Ganti-ganti. Oh iya, sudah mendengar itu ada. Tulis istirahat. Biasanya saya buat kertas, saya tulis istirahat, foto. Oke, ada yang seperti itu. Nah, 5 posisi kontrol itu apa saja sih? Ada yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat penangkal, yang kelima manajer. Nah, diharapkan Bapak Ibu ini bisa menjadi posisi yang kelima. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini, tidak semua anak itu bisa digunakan posisi manajer. Tidak selamanya cocok, tapi diharapkan menggunakan yang ini. Tentunya kalau nanti cerita di belakang, sabar. Kalau kita mau menghadapi anak SD, persiapan tepat apa sih? Bisa sebagai teman, itu yang cocok. Kadang seperti itu. Nah, kita lihat kupas satu persatu, penghukum itu seperti apa sih? Ya, indikatornya biasanya kadar suaranya tinggi, bahasa tubuhnya bisa makan melotot, kemudian jari nunjuk-nunjuk, kemudian menghadi berkaca pinggang. Ada nggak seperti itu? Tapi belum tentu juga karena berkaca pinggang itu posisinya biasanya Ya, tapi biasanya kalau nadanya tinggi, nah itu ada dari lagi. Mbak Novi mungkin senangnya Mbak Diani yang salah lagi. Kemarin saya salah tulisannya. bisa ya. Belajar salah nyebut, hari ini salah nyebut saja. Oke ya. Oke, lanjut. Ciri-ciri penghukum itu bagaimana sih? Biasanya bisa menggunakan hukuman fisik atau hukuman verbal. Yang kedua, mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid yang lebih lagi. Contohnya dengan mengucapkan seperti apa sih? Patuhi aturan saya. Awas loh ya. Nah, atau kamu selalu saja salah. Selalu dan pasti selalu kamu. Nah, ada nggak seperti itu kan? Tanpa sengaja kita menggunakan posisi penghukum. Tapi itu hukuman dalam kompeni loh. Ya, tapi sekarang itu masih ada untuk anak-anak yang spesial kadang menggunakan. Iya. Ada saat-saat memang perlu plus, bukan semata-mata ancaman, tapi plus ternyata sebagai penguat. Seperti yang saya katakan di awal ini, tidak harus menggunakan manajer, tapi disesuaikan dengan kondisi. Nah, dampaknya apa sih? Dampaknya itu murid menjadi pendendam. Iya orang. Kemudian murid tidak menyukai guru atau mata pelajaran diambil. Bahkan kadang yang lebih ekstrim, kalau tahu itu motornya balik, aku sebel balik, besi. Kadang-kadang sebenarnya buang. Kadang-kadang seperti itu. Ini karena dihukum sering, kayak gitu ya. Nah, yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Apa sih indikatornya? Biasanya ada suaranya agak memelas, halus, sedih, merapat karena lesu. Ya, kemudian membuat rasa bersalah ini biasanya menggunakan keheningan untuk membuat orang lain itu merasa bersalah atau rendah diri. Contohnya apa? Misalnya, ibu sangat kecewa sama kamu. Kemudian, berapa kali sih bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu terlambat terus? Nah, biasanya membuat seperti itu, anak akan menunduk dan merasa bersalah. Kemudian dampaknya apa? Murid akan merasa bersalah, dipendam, bahkan rendah diri dan menarik dari lingkungan, nggak mau bersosialisasi. Kemudian yang ketiga, posisi teman. Ini juga kadang diterapkan di SMA ya, untuk anak-anak tertentu. Nah, nada suaranya biasanya ramah, akrab, friendly. Kemudian kita kadang-kadang sama anak kan senyum-senyum jenakan, kadang seperti itu. Nah, biasanya untuk posisi teman ini kita biasa mengontrol murid dengan cara persuasi. Contohnya dengan apa? Ayo bantulah demi bapak ya. Kemudian, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini nggak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Friendly.
Nah, dampaknya apa? Murid akan ketergantungan sama satu guru tadi. Ketika dia merasa nggak dibantu, maksudnya, lah sekarang nggak fair lagi, nah, seperti itu. Kemudian murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Seperti itu ya. Next yang terakhir, keempat ada pemantau. Ini mungkin posisi saya masih di sini. Biasanya posisi pemantau ini tadinya data formal, tidak ada senda gurau ataupun ada tinggi. Biasanya dikaitkan dengan peraturan-peraturan atau konsekuensi yang ada. Ini yang biasa saya pakai, mungkin saya masih di posisi yang keempat. Yang ini biasanya, ayo peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kamu tahu kan konsekuensinya apa? Biasanya dihubungkan seperti itu, yang biasanya dipakai. Nah, akibatnya, dampaknya apa sih? Murid akan menghitung konsekuensi atau hadiah yang dituju tanpa mengetahui nilai kebajikan yang akan dituju. Kemudian tidak sepenuhnya mandiri karena bergantung pada konsekuensi atau aturan. Yang terakhir adalah posisi yang paling bagus, yaitu posisi manajer. Suaranya tulus, tidak kaku, mendekat ke murid. Dengan biasanya mengajak murid untuk berdiskusi, mempertanggungjawabkan permasalahan yang dihadapi, serta mencari solusinya bagaimana sih. Tapi yang mencari tahu siapa? Muridnya sendiri. Guru hanya membuat semacam pemantik agar dia menemukan solusinya sendiri. Contohnya seperti apa? Apa yang kita yakini, ayo. Kemudian, ya apa yang kamu yakini? Jika kamu yakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian, jika kamu memperbaiki ini, hal yang menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencanamu untuk memperbaiki ini? Bisa memperbaiki keterlambatan. Dampaknya apa? Murid akan lebih mandiri dan percaya diri untuk memecahkan masalah. Tapi tidak semuanya bisa diselesaikan dengan posisi manajer. Minimal kalau posisi manajer tidak bisa digunakan, kita turun satu grade, pemantau. Pemantau pasti nggak bisa, turunkan lagi satu grade, friend. Nah, saya sebut hukuman. Kadang-kadang kita menjumpai kasus-kasus yang berat, misalnya anak tawuran. Bisa nggak digunakan restitusi? Bisa, tapi tetap ranahnya tidak ke guru lagi. Tapi kita tetap bisa menggali kenapa sih kamu tawuran, kenapa sih ini tetap bisa dilakukan. Tapi kalau sudah tidak bisa dilakukan oleh guru, yaitu ranahnya sudah di pihak lain, kepolisian. Jadi tidak perlu memaksakan dengan menggunakan manajer ini untuk kasus-kasus yang berat, pembunuhan misalnya, dan lain sebagainya. Begitu ya. Nah, sekarang tebak-tebakan lagi. Ya baru datang. Ini di posisi kontrol yang mana ya? Tadi ada 5 ya. Coba yang pertama. Sekolah untuk jam berapa? Kamu terlambat 20 menit. Kamu sudah tahu konsekuensinya? Pasti apa kira-kira? Pemantau. Oke. Bukan, benar ya. Yang kedua, kamu tidak memakai sepatu warna hitam. Lepas sepatumu atau ambil sepulang sekolah. Ayo apa? Aku nggak ikut di guru yang pemantau sih. Hukum. Yang ketiga, lain kali kerjakan tugasnya tepat waktu ya, biar tidak menunda tugas ibu. Bikin senang ibu, bisa ya? Oke, kita buka. Oke, yang keempat, bagaimana cara kamu memperbaiki keterlambatan tugas lagi? Nah, yang terakhir, kamu senang ya bikin bapak susah. Kalau kamu terlambat terus, nanti bapak akan ke sekolah. Apa tadi? Membuat merasa bersalah. Bisa ya berarti ya membedakan ya. Ya. Semoga nanti Bapak Ibu bisa menerapkan di dunia nyata. Coba nanti sekali-sekali praktek manajer. Kalau nggak bisa pemantau, terpaksa hukum. Nah, sekarang saya ada satu pertanyaan ke Bapak Ibu. Terus baru didenda 1 juta. Coba sekarang, Bapak Ibu ada di posisi kontrol yang apa sekarang? Bu Melinda ada? Teman, Bu Dialis? Teman.
Budiani. Sebenarnya atur gitu. Soalnya bisa. Karena ternyanyi Oh, Kalau Budiani gimana posisinya? sering ada teman kadang juga memantau. Ya. Kita itu jarang digunakan tapi pernah Pernah. Gue ini aku lebih sering di pemantau. nah Bu Astrid, tapi memantau. Bu Linda, Bu Linda, Belinda, Budia, iya, Saya teman teman, Bu Linda, lebih sering ke teman. teman, Bu Shania, Udah ditanya apa jawab? Lebih seringnya di teman. teman, Pak Lagil, Saya juga seringnya di teman nih, Bu Dwi. Sama sih teman-teman. Wah, lebih banyak ke teman ya, tapi mungkin sekali-sekali bisa seperti ini. Tergantung dengan kondisi permasalahan yang gitu ya. Kalau sebagai kan orang baru kan ada tugas tambahan selama sebagai TP belakang. Hmm. Itu kan otomatis kalau menjadi tenang kan nggak mungkin, nggak nggak bisa. melakukan kedisiplinan, gitu kan? Karena kan udah ditahu aturannya dijelaskan berkali-kali. Oke. Itu boleh nggak ketika menerapkan kayak memberikan hukuman konsekuensi? Sebenarnya kita bisa juga mengcombine dua posisi kontrol. Jadi sebagai pemantau, tapi kita bisa menggunakan bahasa friendly. Jadi anak juga enggak kaku-kaku banget. Ada kan seperti anak kalau dikakuin kan, apa sih? Ada kan seperti itu. Kalau di alas-alas kan lebih seneng. Jadi kemarin saya juga pernah tanya ke Fasil maupun instruktur, boleh tidak sih kita menggunakan atau mengcombine dua posisi kontrol? Jawabnya boleh, dikondisikan dengan situasinya. Jadi begitu. Oke. Nah, jadi posisi kontrol ini salah satunya bisa diciptakan dengan melalui menghubungkan. Karena kan tujuannya untuk mengetahui nilai-nilai kebajikan. Nah, salah satunya dengan membuat keyakinan kelas. Kira-kira Bapak Ibu di sini sudah membuat keyakinan kelas belum? Di sini wali kelas sih yang bikin. Sebelum wali kelas enggak? Bukan, wali kelas siapa? Bu Dini. Saya belum tahu, saya yakin pelayanan kelas ini. Oke, belum tahu berarti. Bu Astrid mungkin? Ini kan di wali kelas loh. Coba saya berarti. Coba sekarang sebelum keyakinan kelas, kita coba tuh kata dulu. Kesepakatan kelas dengan peraturan kelas itu sama atau tidak? Apa bedanya Bu Sania? Kalau mungkin kesepakatan kelas itu semua orang terlibat langsung dalam penyusunan. Terlibat, jadi dua arah ya. Tapi kalau yang peraturan, Biasanya udah apa ya Pak? Udah dari sendiri sih, tidak dari sepihak. ya jadi dari guru punya aturan kayak gini, manut. Jadi seperti itu ya. Jadi lebih bagus yang mana? Nah, kesepakatan itu bisa saja berasal dari peraturan-peraturan yang ada, kemudian kita diskusikan. Nah, jadi apa hubungannya dengan keyakinan kelas? Nanti dari kesepakatan tersebut kita ambil nilai-nilai apa sih yang dituju. Misalnya, mengembalikan buku setelah dibaca. Kira-kira nilai apa yang diharapkan? Disiplin, mengembalikan bertanggung jawab. Nah, itulah nilai-nilai kebajikan yang diharapkan ada di keyakinan kelas. Nah, contoh lainnya adalah seperti ini, adalah proyek nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu banyak. Ada kebersihan, kesantunan, kreatif, keadilan, dan lain sebagainya. Nah, kita coba lihat tahapan untuk membuat keyakinan kelas itu seperti apa sih? Yang pertama, nah, mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah berpendapat semuanya tentang peraturan apa yang ingin kita sepakati. Kita lingkupnya ke kelas dulu. Nanti mungkin Bapak Ibu juga akan mendengar keyakinan sekolah. Karena itu lingkupnya ke sekolah. Kalau ini kita kayak lingkupnya lebih kecil ke kelas dulu. Nah, kemudian yang kedua apa? Mencatat semua masukan-masukan murid di papan tulis atau bisa menggunakan apa tuh yang kata warna-warni ditempel? Sticky note ataupun menggunakan yang lain. Kalau saya kemarin menggunakan Padlet. Nah,
agar semua orang atau semua anggota kelas itu bisa melihat. Dan ketiga, peraturan biasanya banyak yang menggunakan kata-kata yang negatif. Kita ubah menjadi kalimat yang positif. Misalnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu kan kalimatnya masih menggunakan yang negatif. Kita ubah, berjalanlah di kelas atau koridor. Kan maknanya sebenarnya sama, kan? Kira-kira nilai kebajikan yang diinginkan apa? Karena setelah ini adalah mengajak murid menemukan nilai kebajikan. Kalau dari sini kira-kira kebajikan yang diinginkan apa? Kalau kita lari-lari kita mengganggu nggak sih? Mengganggu orang nggak sih? Berarti menghargai orang lain. Adakah nilai yang lain? Mungkin ada keteraturan misalnya. Jadi dalam satu aturan atau kesepakatan itu bisa mengandung lebih dari satu nilai kebajikan. Nah dari sini kemudian meninjau ulang peraturan-peraturan yang sudah kita tulis atau kesepakatan yang sudah ditulis, kemudian dikelompok-kelompokkan mana yang nilai kebajikannya sama. Kemudian ditinjau ulang kembali, kemudian terakhir adalah menyetujui dengan menandatangani kesepakatan atau keyakinan kelas yang dibuat. Nanti saya kasih contoh ya. Kemudian kalau bisa nanti hasilnya di print atau ditulis, kemudian ditempelkan di tempat yang bisa dilihat oleh semua warga sekolah kelas minimal. Nah, coba di sini ada nilai kebajikan. Nah, contoh peraturan adalah kembalikan barang ke tempatnya. Kita ubah menjadi kalimat yang positif, mengembalikan barang setelah digunakan. Kira-kira nilai apa yang diharapkan di sini? Tanggung jawab. Ada lagi? Mungkin ada lagi ya. Yang kedua, harap anti. Bergantian menunggu giliran, bisa menghargai orang lain, berempati, disiplin, dan lain sebagainya. Kemudian terakhir, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin bisa. Kalau kita terlambat mengganggu orang lain nggak sih? Ya, menghormati orang lain bisa, komitmen bisa, disiplin bisa. Jadi nilainya banyak. Kalau saya tulis semua mungkin banyak. Begitu ya. Nah ini contoh saya ketika membuat keyakinan kelas di kelas 10-4. Kok tahu? Dari apa? Oh hafal. Di 10-4 ya. Oh ada nama-namanya. Jadi saya menggunakan Padlet. Saya tidak menggunakan peraturan, tapi langsung. Oh kalian pengen kelas yang seperti apa sih? Banyak yang diantaranya mereka pengen kelasnya bersih, tiket, dan lain sebagainya. Itu harapan mereka yang baik. Makanya hasil dari ini saya analisis, saya kumpulkan paling atas adalah selalu menjaga kebersihan kelas. Kemudian rajin dan disiplin, peduli dan saling menghargai, terutama apa ini yang berkomentar kalau gurunya jelas diperhatikan. Nah kemudian ada guru bertanya, kamu kok pengen guru yang seperti apa sih? Itu pernah kita belum pernah. Ini BK ya? Nanti bahasanya gimana? Ya, kamu pengen guru yang seperti apa? Ya mungkin di BK ada ya Bu ya. Kalau kita kayaknya kayak kurang pas gitu ya. Kurang cocok. Kemudian selalu tanggung jawab dan kerjasama dan kompak. Ini saya tampilkan hasil, nggak saya cetak tapi saya tampilkan melalui slide PowerPoint. Kemudian ini adalah momen ketika mereka tanda tangan menggunakan Zuhu. Saya nggak mau pakai kertas-kertas ada di atas. Oke, ini sekilas tentang videonya. Enggak, nanti harus balik kelas. Tapi kalau free cuma bisa 3 doang. Tiga kali 3 kok. Tergantung ada maksimal yang terlihat dulu. Lebih seperti ini tampilannya, saya buat singkat dulu karena nanti yang full saya jadikan sebagai laporan. Oke.
Nah, bagaimana cara penguatan keyakinan kelas? Kan kita nggak mungkin kan habis keyakinan kelas anak pasti manut. Tidak. Kita bisa melakukan pendalaman keyakinan kelas dengan apa? Dengan kegiatan tampak dan tidak tampak. Ini menggunakan tabel T. T itu apa sih? Set, kayak T ya. Nah, jadi yang tampak seperti apa, tidak tampak seperti apa. Misalnya hormat. Sikap hormat itu seperti apa sih? Tampaknya sering datang tepat waktu. Itu kan menghormati gurunya misalnya. Kemudian tidak tampak seperti apa? Sering hadir terlambat. Atau yang lain, menyapa teman dan guru setiap hari, hormat. Tidak tampak seperti apa? Acuh tak acuh, cuek ketika ada guru atau temannya lewat. Oh, sikap hormat itu tidak. Ya, tampak dan tidak tampak. Sama seperti yang satu lagi bekerja. Tampak bekerja seperti apa sih? Tekun dan bekerja menyimak guru. Itu kan tampak bekerja. Kalau yang pertama seperti apa? Tidak mendengarkan guru ataupun acuh tak acuh. Kita bisa mengajak siswa berdiskusi tentang kegiatan ini untuk memperdalam keyakinan tadi. Untuk tampak kebersihan itu bagaimana sih? Misalnya piket sesuai dengan jadwal. Nah, misalnya seperti itu. Kita tampak seperti apa? Kelasnya kotor, tidak pernah menyapu. Misalnya seperti itu. Next, kegiatan yang kedua apa? Bisa dengan bagian tampak. Bagian tampak seperti tabel J. Berisi apa? Terdengar, terlihat, berperilaku. Misal rasa hormat terdengar dengan cara apa? Assalamualaikum misalnya. Boleh bisa dibantu, ada yang bisa dibantu dan lain-lain. Kemudian terlihatnya apa? Oh, berempati. Misal mengembalikan barang misalnya dan lain. Perilakunya bagaimana? Oh, sambil tersenyum. Kan bisa terlihat dari perilakunya. Ini bisa kita ajak diskusi dengan anak. Next yang terakhir adalah dengan kegiatan pendalaman tugas saya dan bukan tugas saya, tugas guru dan tugas murid. Nah, jadi di sini misal tugas gurunya apa? Mengajar. Bukan tugas gurunya apa? Menyakiti dan disakiti. Siapa yang menyakiti ya? Kemudian murid tugasnya apa sih? Belajar. Tugasnya apa lagi? Mencoba. Kemudian yang bukan tugas murid apa? Menyakiti dan disakiti, mengeluh. Murid tidak boleh mengeluh. GPM sih menurut. Iya. Ada ditawarin langsung jawabannya serempak sekelas. Peda. Nah, mungkin perlu diajar seperti ini. Harapannya dengan kegiatan seperti ini itu mereka sadar dari nilai intrinsik mereka. Gitu ya. Sebagai yang terakhir, saya ingin mengajak Bapak Ibu membuat sebuah keyakinan kelas. Coba menggunakan HP, di scan QR yang ada di sini, menggunakan Google Lens. Nanti akan masuk ke Padlet. Google Lens juga sebelah sana. Ya, arahkan. Berdua ya, sudah berpengalaman ya? Sudah. Terus apa gini? Klik. Nanti masuk ke Padlet, sudah di-scan semua, sudah saya ganti itunya, slide-nya. Kemudian dan kemudian sudah Dia beli dari dia sendiri. Budiaris sana. Budiaris, ini kan Budiaris. Ini nih. Ini kapan racun? Nah, bisa buat grup band ya, Burini. Sudah, saya bukakan di sini. Coba di sini yang Bapak Ibu tulis di bagian peraturan di kelas. Kira-kira peraturan di kelas yang biasanya ada seperti apa? Satu saja. Satu, tidak boleh mainan HP. Nggak apa-apa sebenarnya. Orang apa? Karena kan kalau membuat keyakinan kelas itu kan kadang memang anak-anak punya pendapat yang sama. Nanti kita lihat jawaban terbanyak apa, kita analisis di sini. Kecuali, ini kan gede. Titik 3, edit. Kecuali Itu namanya nggak apa-apa ya. Gak usah baca nama.
menjaga kebersihan kelas, tidak boleh makan saat pembelajaran. Padahal enak loh. Aku saya kok Minum boleh. Kalau minum boleh. Saya minum. aku sejak terjadi kasus saya mendingan mereka pingsan, siji pingsan, loro tiba-tiba jatuh. Oh, ada yang bisa. Pingsan, aku sih bisa lah. Ini Bu Dwi, tidak boleh bermain HP saat pelajaran kecuali ada instruksi. Ini kayaknya Bu Hari dan Bu Dwi sehati kali ya. HP tidak boleh digunakan kecuali dibutuhkan. Siapa ini? Waduh, senada beda kalimat. Membawa sumber belajar, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kurang lain. Kursi depan harus terisi. Kadang-kadang memang seperti itu ya, kursi depan kosong, belakangnya penuh. Ya, kadang-kadang sekarang nyari tempat yang di bawahnya setoran AC. Mungkin kan lain kali tak ajak belajar di sini kali ya, aduh. Ya ada Bu, yang belum lesehan. Ada proyektornya nggak? Pakai jambon. Pernah usul kan Pak Ibnu, papan tulis sih beda kan. Ordernya. Jadi bisa dibawa misalnya mau di pendopo, bisa dibawa ke pendopo, bisa dibawa ke sini. Tapi ada kayaknya loh, Bu. Lembu. Tapi sekarang nggak tahu gimana. Mungkin karena mas jadul. Ya kita bahas dulu ya. Ini karena yang paling banyak adalah tentang HP. Kira-kira kalimat positif di sini yang bisa mengubah tidak boleh main HP itu kan kalimat negatif ya. Kira-kira apa? Silakan HP-nya disimpan. Silakan HP-nya disimpan. Atau bijak menggunakan handphone. Silakan HP siapa yang harus ini. Ada lagi yang mungkin ini khusus HP dulu aja ya. Kira-kira kalimat positifnya apa? Ada yang bisa usul ya? Bu Dialis langsung aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kira-kira apa Bu Dialis kalau tidak boleh bermain HP di saat jam pelajaran? Kira-kira kalimat yang lebih halus apa? Boleh gunakan HP saat diperlukan. Itu lebih halus misalnya. Nah kemudian nilai kebajikan apa sih yang kita harapkan dari penggunaan HP secara apa tadi? Menghargai orang lain. Nah, menghargai orang lain. Ada lagi tidak? Tertib, ketertiban. Bisa komitmen tidak? Komitmen juga bisa. Nah dari sini nanti kita bisa membuat keyakinan kelas seperti apa? Kita buat dari keseluruhan yang ada, kita simpulkan nilai-nilai apa yang sama. Baru diurutkan dari yang nilai kebajikan yang paling banyak tadi yang paling atas. Jadilah keyakinan kelas. Dari sini nanti anak-anak akan membaca lagi dan menandatangani secara bersama. Kemudian dilakukan penguatan-penguatan tersebut. Diharapkan keyakinan itu muncul dari intrinsik sendiri dan melekat. Itu nanti jadi mereka sendiri. Kalau kamu nggak kayak gini, kira-kira yang rugi bagaimana? Kita gunakan restitusi. Efeknya apa sih? Akibatnya apa sih kalau kamu nggak bersih? Nanti mereka akan berpikir, oh iya ya, itu bagi anak-anak yang sadar. Mungkin kita juga bisa menerapkan konsekuensi tadi ya, ada kesepakatan. Kira-kira kalau nggak pikir bagaimana menggantinya misalnya dengan hari lain? Ada kan seperti itu. Nah kira-kira denda tuh efektif gak sih? Kalau kelasnya memang nggak mau karena banyak yang memilih denda daripada piket. Iya. Tak ini kan dendanya benar sekalian dong biar kelasnya kaya. Oke, itu nanti mungkin bisa diterapkan di sini juga. Jadi nanti anak-anak punya apa namanya ya, tanggung jawab dan lain-lain. Begitu Bapak Ibu, mungkin yang bisa saya share ke Bapak Ibu tentang disiplin positif. Tentunya disiplin positif ini juga tidak selamanya ada, mungkin sudah pernah dilakukan di Semangga, terutama di P5. Seperti kebiasaan sholat duha. Sekarang kan sudah mulai diterapkan di P5. Itu juga termasuk disiplin positif. Sebenarnya itu sudah dilakukan ya. Nah, cuma tinggal ke komitmen dan kekonsistenan.
Itu yang agak belum. Karena anak-anak lebih banyak yang wes pokoknya melu, nggak tahu maksudnya itu untuk apa. Jadi kalau setelah P5 apakah mahasiswa luar? Kan tidak, banyak yang tidak. Karena belum terbangun motivasi intrinsik dari anak sendiri. Padahal tujuannya adalah membangun itu. Begitu Bapak Ibu, mungkin ada yang membentakkan, ada yang mau berpendapat atau menyampaikan sesuatu sebelum saya akhiri. Sebenarnya tidak. Tidak ada. Budi Aris, kayak Bu Sania lagi memikir ya, Bu Sania lagi memikir. Belum bersuara. Jadi mungkin yang bisa saya sampaikan setelah mengikuti diskusi ini ya Pak Anang, pertama saya jadi tahu ada beberapa tipe guru dalam berinteraksi dengan siswanya. Jadi tidak hanya kita menggunakan salah satu tipe, misalkan teman terus selalu menghubung. Posisi kontrol ya Bu ya. Kontrol, karena juga perlu kita sesekali mencoba satu tipe yang belum pernah kita lakukan. Nah dari di sini juga kita tahu ketika kita menggunakan salah satu tipe itu, perkembangan atau dampaknya nanti yang diberikan ke peserta didik itu seperti apa. Oke baik. Nah, saya harap dari sini nanti mungkin Bapak Ibu bisa mencoba. Tidak harus ke anak yang double benar enggak. Apakah yang punya masalah cuma anak double? Kan tidak. Kadang-kadang ada anak yang kurang pede, mau ikut lomba ini tapi nggak pede. Itu juga bisa direstitusi. Kenapa kamu nggak pede? Apa sih yang bisa kamu lakukan biar pede? Itu juga bisa. Tapi ada anak yang punya rasa sakit hati saat dia terlambat bisa, terus ketemu dengan guru yang menceritakan dirinya sendiri. Saya itu dulu pernah jauh tapi tidak pernah terlambat seperti kamu. Nah, itu ternyata nggak disukai. Iya. Jadi hati-hati intinya kita dalam berpesan menasihati anak itu memang bagus. Oke, sama seperti tadi ketika kita banyak menggunakan posisi kontrol penghukum, kadang-kadang membuat anak tidak nyaman, malah menjadi pendendam. Bapak itu lagi masuk cabutan. Kadang-kadang seperti itu. Ya. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat dan menjadi, mungkin ini baru sekelumit, saya juga praktiknya baru sedikit. Mungkin BK itu lebih banyak ya, jadi positif. Ya, mungkin di PPG sudah pernah dibahas belum nih? Ini yang baru lulus fresh graduate. Bu Diani, ada nggak Pak dari ini? Kalau ada itu seperti sama project dan kepemimpinan itu loh Pak, jadi termasuk mengelola kelas bagaimana sama mata kuliah. Ini yang baru-baru mungkin ada nggak di LMS-nya? Oh, belum sampai. Kalau secara kayak gini tuh nggak ada di mata kuliah yang Ada nih khusus profil Pembelajaran sosial nasional. yang 2 kali Pak semester beda-beda. Oh, beda. Profiling. Ya, ini tadi bisa menjadi tambahan pengalaman ya. maksudku belajar yang apa? Iya, Iya, ini maksudnya di materi mata kuliah itu. Awal menyiapkan kelas sama positif. Enggak ada. Oke, baiklah. Nah, ini bisa jadi tambahan, mungkin menjadi nanti ketika ini yang belum jadi wali kelas, bukan tahun depan jadi wali kelas. Menggantikan saya. Kelas nasional. Begitu ya Bu, untuk yang saya sampaikan ini cukup mungkin ya. Sebelum saya akhiri dulu untuk hari ini. Semoga yang saya sampaikan bisa menjadi bekal dan bermanfaat untuk Bapak Ibu guru ketika di kelas, dan bagi Bapak Ibu yang PPL mungkin bisa jadi nanti mungkin muncul materi di LMS-nya bisa ditanyakan lebih lanjut. Begitu ya. Saya akhiri dengan mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas kedatangannya. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk 1 jam ke depan saya pengen mengajak diskusi kalian tentang keyakinan kelas. Kalian yang kalian ketahui tentang keyakinan kelas itu apa sih?
Kesepakatan. Bersama. Apa Kevin? Kesepakatan. Kesepakatan itu apa? Nah sekarang apa sih bedanya keyakinan dengan apa namanya ya, peraturan? Peraturan tuh Kalau peraturan yang harus dipatuhi. Gimana? kalau peraturan ditentukan oleh satu orang. Kalau kesepakatan antara dua pihak. Dua pihak. Yang lain? Kalau peraturan tuh kalau dilanggar ada sanksi. Yang depan-depan kamu nggak ada di video. Siapa ini? Nathan. Nih. Apa menurutmu? Bedanya keyakinan sama peraturan itu apa sih? Oke. Tapi tujuannya sama nggak sih sebenarnya? Bedanya apa? Yang peraturan itu hanya dibuat oleh satu orang, kalian ini. Sedangkan kalau keyakinan kita buat bersama dan kita sepakati bersama. Nanti ada penandatanganan kesepakatan. Dulu ada gak? Tidak. Saya buat online saja. Kemarin juga ngisi form saya siapa? Yang mana? Kuesioner yang dikirim salsa itu loh. Kayaknya udah Pak. Itu tuh apa sih? Oke, sekarang lanjut ya. Itu kelompok sih. Saya pengen kalian bercurah pendapat tentang apa sih keyakinan-keyakinan yang pengen ditanamkan khusus di kelas 10-4. Maksudnya gimana? Contohnya gimana sih? Keyakinan itu apa sih? Datang tepat waktu setiap hari ke sekolah. Keyakinan nggak? Tidak. Iya. Iya nggak sih? Iya. Saya akan datang tepat waktu sudah ke sekolah. Iya. Nilai apa yang akan dibangun ketika kalian mengikrarkan keyakinan tersebut? Disiplin. Nah, harus seperti itu. Jadi, saya pengen kalian menuliskan apa saja sih yang baik-baik untuk kelas kalian. Nanti kita samakan persepsinya. Satu orang boleh menulis lebih dari satu. Nanti per kolom hanya boleh satu keyakinan. Nah, coba di-scan dulu QR-nya. Bisa masuk? Padlet. Nah, di sini ada tiga kolom. Coba kalian cek dong. Apa saja sih yang sebaiknya ada di kelas kalian? Itu kan tentunya yang baik-baik ya. Dan kedua, yang harus dihindari itu apa sih? Yang ketiga, nilai apa yang akan dibangun? Sudah yuk. Ini kan kalian bisa saling membaca teman-temannya tuh. Ayo silakan satu kotak untuk satu plus untuk satu keyakinan. Tuliskan sebanyak-banyaknya. Misal ketika di kelas bagaimanakah, melihat temannya presentasi gimanakah, tentang kebersihan kelasnya bagaimanakah. Kevin saya seperti itu. Bayar kas tepat waktu. Good. Siapa yang sering nunggak bayar kas? Ada. Gak apa-apa, ini kan kayak semacam keinginan kalian di kelas itu bagaimana sih? Natanie, rajin kas. Ini kayaknya bendara-bendara ya. Pakai bayar kas. Oh, berarti sering gak memperhatikan guru. Mengelompokkan dan amati nilai kebajikan. Coba, ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan. Gak bisa. Sambil mengisi ya. Tetap bisa mengisi dong? Gak bisa, gak bisa. Bisa. Nilai kebajikan itu apa sih? Nilai-nilai yang mencakup apa yang sudah kalian tulis. Misal di sini ada peduli, ada rajin, integritas itu apa sih? Saat tidak masuk sekolah, diharapkan isi dengan jelas di grup dan surat isi dikumpulkan saat masuk sekolah. Terima kasih. Ini maksudnya apa ini? Bisa nggak ke rasa hormat? Bisa. Bisa nggak tanggung jawab? Bisa. Keyakinan kelas yang pengen kalian inginkan itu seperti apa? Coba dibaca. Nanti kita sepakati bersama, terutama di pelajaran saya.
dan apalagi kalau diterapkan di pelajaran lain. Wah, 3 kali.